Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulinar dari PGSD 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul yaitu upaya meningkatkan pemahaman siswa melalui metode penugasan dalam pembelajaran IPS, penelitian tindakan kelas pada materi manfaat ekspor-impor di Indonesia pada kelas 5 SD Negeri Cirukom tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. Kemudian adapun identifikasi masalahnya yaitu variabel Y, pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri Cirukom saat belajar, variabel X-nya penggunaan metode penugasan. Kemudian adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan metode penugasan dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri Cirukom. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri Cirukom dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan metode penugasan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan metode penugasan dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri Cirukom. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri Cirukom dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan metode penugasan. Kemudian adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap sebagai bahan untuk memberikan informasi dan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, manfaat teori praktis yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi siswa, memotivasi siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran IPS dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian bagi guru, sebagai sumber informasi tentang efektivitas penggunaan metode pemberian tugas pada suatu pokok bahasan tertentu, khususnya pada pembelajaran IPS tentang materi manfaat ekspor-impor di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didiknya, terutama dalam suatu pokok bahasan tertentu. Dengan penelitian ini diharapkan SD Negeri Cirukom dapat lebih meningkatkan hasil pemahaman siswanya dan perlu dicoba untuk diterapkan dalam pembelajaran lain. Kemudian ada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian pemahaman. Menurut Sudiono 2011 halaman 50 bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami suatu, dan setelah diketahui dan diingat-ingat, pada dasarnya pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Dan pemahaman ini terbentuk akibat adanya proses belajar. Kemudian menurut Derajat 2011 halaman 62, metode resitasi atau pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada peserta didik untuk menyelesaikan kecakapan, keterampilan tertentu. Selanjutnya, hasil penyelesaian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. Kemudian, menurut Haji Zuhairini 1977, adapun kelebihan penggunaan metode pemberian tugas yaitu yang pertama, baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. Yang kedua, memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan, sebab dalam metode ini anak harus bertanggung jawab segala sesuatu atau tugas yang telah dikerjakan. Yang ketiga, memberi kebiasaan anak untuk belajar. Kemudian yang keempat, perangsang siswa belajar lebih banyak, baik dekat dengan guru maupun pada saat jauh dari guru, dalam sekolah maupun luar sekolah. Yang terakhir, lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari guru, lebih memperdalam, memperkaya, atau memperluas pandangan tentang apa yang dipelajari. Kemudian, menurut Haji Zuhairini 1977, dari berbagai kelebihan-kelebihan yang telah dipaparkan di atas, tentunya metode pemberian tugas juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu seringkali tugas di rumah itu dikerjakan oleh orang lain sehingga anak tidak tahu menahu tentang pekerjaan itu. Berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Kemudian sulit untuk memberi tugas karena perbedaan individual anak dalam kemampuan dan minat belajar. Seringkali anak tidak mengerjakan tugas dengan baik, cukup hanya menyalin pekerjaan temannya. Kemudian apabila tugas itu terlalu banyak akan mengganggu keseimbangan mental anak. Kemudian penerapan metode penugasan. Menurut pendapat Nana Sujana 1981 halaman 81
bahwa ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam memberikan metode penugasan, yaitu tujuan yang akan dicapai harus jelas, kemudian jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut. Tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa dan ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. Kemudian ada penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Nana Sujana 1987 halaman 81 dalam jurnal dengan judul Penerapan Metode Penugasan untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Peta pada Siswa Sekolah Dasar. Kemudian yang kedua ada Asro A 2019 dalam jurnal dengan judul Penelitian Penerapan Metode Pemberian Tugas untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa kelas 5 SD Negeri 125 Kota Pekanbaru tahun ajaran 2016-2017. Kemudian ada kerangka berpikir. Kondisi awalnya itu guru belum menggunakan metode penugasan. Kemudian siswa juga tanggung jawabnya masih rendah dalam penugasan. Kemudian ketindakan yaitu guru mulai menggunakan metode penugasan. Dalam siklus 1, pelaksanaan siklus 1 itu cukup baik tetapi kurang kondusif. Dan kondisi akhir yaitu diduga melalui penggunaan metode penugasan mampu meningkatkan pemahaman siswa pada muatan IPS. Kemudian untuk siklus 2-nya, pelaksanaan siklus 2 sudah cukup baik dan kondusif. Kemudian ada hipotesis tindakan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut, yaitu penggunaan metode penugasan diduga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang manfaat ekspor-impor di Indonesia di kelas 5 SD Negeri Cirokom Kabupaten Kuningan. Kemudian bab 3 metodologi pendidikan, yaitu serangkaian langkah-langkah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun yang kembali ke langkah semula. Jadi satu siklus adalah mulai dari tahapan perencanaan, tindakan observasi dan refleksi. Yang siklus 1 yaitu perencanaan, kemudian ke pelaksanaan, kemudian ke pengamatan, dan kemudian yang terakhir ke refleksi. Begitupun dengan siklus 2 yaitu yang awalnya perencanaan, kemudian ke pelaksanaan, kemudian ke pengamatan, dan yang terakhir ke refleksi. Kemudian ada setting penelitian, yaitu tempat penelitian itu dilakukan di SD Negeri Cirokom. Kemudian waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Kemudian subjek penelitiannya itu subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 5. Jumlah siswa 16 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Karena karakteristik siswa kelas 5 dipilih sebagai subjek penelitian karena sangat beragam. Adapun skenario penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 2 siklus. Pada siklus 1 yang diperoleh belum mencapai KKM, kemudian dilanjutkan ke siklus 2. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Satu siklus terdiri dari 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian tingkat keberhasilan tindakan, siswa dikatakan sudah mencapai ketuntasan jika nilai yang diperoleh sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 69 dengan rentang antara 1 sampai 100. Kelas dikatakan sudah mencapai suatu ketuntasan jika 70% siswa mencapai angka KKM dari keseluruhan jumlah siswa yang ada. Kemudian ada bab 4 yaitu hasil penelitian. Nilai evaluasi pada siklus 1 adalah dari jumlah siswa 16 orang, nilai hasil evaluasinya berjumlah 925. Ini berarti bahwa rata-rata nilai siswa adalah 58, dan dari 16 siswa tersebut yang nilainya sudah mencapai KKM hanya 7 siswa. Ini artinya pencapaian KKM hanya 44%, sehingga penulis memutuskan untuk mengadakan perbaikan pada siklus 2. Kemudian pada siklus 2, nilai evaluasi
pada siklus 2 adalah berjumlah siswa 16 orang, nilai hasil evaluasi berjumlah 1100. Ini berarti bahwa rata-rata nilai siswa adalah 69, dan dari 16 siswa tersebut yang nilainya sudah mencapai KKM sebanyak 15 siswa. Ini artinya pencapaian KKN mencapai 94%. Pencapaian KKM tersebut disebabkan oleh meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan melalui metode penggunaan penugasan serta tepatnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Karena itu peneliti memutuskan untuk menghentikan perbaikan siklus. Kemudian bab 5 itu ada kesimpulan. Dari hasil penelitian pembelajaran melalui penerapan metode pemberian tugas dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang manfaat ekspor dan impor Indonesia di kelas 5 SD Negeri Cirokam, Kabupaten Kuningan yang diupayakan melalui pembelajaran selama 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, yaitu penerapan metode penugasan terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang manfaat ekspor dan impor di Indonesia di kelas 5 SD Negeri Cirokam, Kabupaten Kuningan. Tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran manfaat ekspor dan impor di Indonesia melalui penerapan metode penugasan dapat digambarkan dengan rata-rata siswa 69. Jumlah siswa yang mencapai KKM 15 atau 94%. Nilai tertinggi siswa 85 dan nilai terendah siswa yaitu 55. Kemudian yang kedua, keberhasilan siklus 1 ke siklus 2 dengan menggunakan metode penugasan mengalami peningkatan besar sebesar 50%, yaitu dinilai rata-rata 44% menjadi 94%. Sekian presentasi dari saya, hasil penelitian tindakan kelas saya dicukupkan sekian, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.